Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Tri Haryati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 1 FKIP Universitas 11 Maret. Saya guru BK dari SMP Negeri 2 Cimanggu. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran layanan bimbingan klasikal untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2021 dengan topik cara cerdas menggunakan gawai dengan menggunakan metode experiential learning. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya, anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baik, alhamdulillah kalau seperti ini keadaannya. Jadi di dalam kondisi walaupun siang hari, Ibu berharap kalian tetap semangat begitu ya mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Sebentar ini siapa yang belum masuk ya? Oh, udah semua. Ya, baik. Nanti kalian juga bisa mengisi di Google Form yang sudah Ibu sediakan, yang sudah Ibu share juga di grup WA, linknya, untuk bisa kalian isi nanti setelah kegiatan kita, ya. Jadi daftar hadir menggunakan Google Form yang ada di grup WA itu. Baik, terima kasih banyak Ibu ucapkan sudah hadir di Google Meet. Sebelum kita ke materi, ya, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Saya, Bu. Andika. Baik, silakan Andika. Oke, teman-teman. Sebelum kita mengawali kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, senyumnya mana dong? Ini Putri mau lihat kameranya dibuka semuanya biar lebih semangat dan walaupun di siang hari seperti ini. Sudah pada makan siang belum? Belum ya. Tidak apa-apa. Nanti ya kita makan masing-masing begitu. Kalau barengan kan nggak boleh. Sekarang lagi corona. Baik anak-anak. Untuk selanjutnya kita relaksasi sebentar ya, permainan terlebih dahulu agar lebih rileks, santai tapi tetap serius kita mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Ya, oke. Ibu, permainannya seperti ini. Nanti, jadi begini, yang satu misalnya mengatakan kalau misalkan saya hari ini bertemu dengan nenek saya di, nanti yang lain bisa melanjutkan kalimat tersebut. Bisa dipahami? Jadi kita permainannya melanjutkan, ya, melanjutkan kalimat dari temannya. Begitu. Bisa dipahami? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik. Oke. Nanti mungkin ada beberapa saja, ya, tidak semuanya. Nanti gini, misalnya, Putri, saya tadi pagi melihat seekor kucing berwarna putih, dan saya sangat Rahma, begitu, ya, nanti ya. Langsung sebutkan nama yang akan melanjutkan kalimat kalian. Iya, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Mulai dari Putri terlebih dahulu ya. Tadi malam, saya mendengar suara burung hantu dan saya merasa Rahma. Sangat takut saat melihatnya, Diki. Diki. Karena burung hantu menyeramkan. Oke, Biasa. terus. Ya, Biasa. Biasa?
Bingung, Bu. Oke, Aduh. lanjutkan menyeramkan apa kesananya, kalimatnya? Bingung, Biasa. Bu. Oke, Rusnul, coba Rusnul. Karena burung hantu itu matanya besar, Bu. Cinta, Bu. Besar sekali gajah itu. Oke, itu tadi permainan sedikit harus menguras konsentrasi sebenarnya ya. Jadi bingung, Andika juga tadi bingung, tapi tidak apa-apa. Oke, kita tepuk jempol terlebih dahulu agar lebih semangat sebelum kita memulai kegiatan selanjutnya. Ya, tepuk jempol. 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 Salut. Salut. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya. Baik anak-anak, kita sudah melaksanakan tadi relaksasi sebentar ya. Jadi silakan kalian duduk di tempat duduknya masing-masing dengan nyaman. Ya, posisikan dulu kameranya agar terlihat. Nah, pada pertemuan kita kali ini, yaitu kita nanti akan membicarakan tentang, nah, inilah yang akan kita bahas nanti, yaitu cara cerdas menggunakan gawai. Ada yang tahu gawai itu apa sih, Bu? Ada yang tahu? Coba siapa? HP, Bu. Ya, betul ya. HP, gawai itu HP dalam bahasa Indonesianya. Gadget ya hampir sama seperti itu ya. Jadi HP itu bagian dari gawai, begitu ya. Itu yang akan kita bahas nanti. Menyenangkan bukan? Karena memang semuanya punya HP masing-masing karena harus menggunakan HP-nya untuk pembelajaran daring ya di masa pandemi sekarang ini. Oke, tujuan dari layanan klasikal kita kali ini dengan topik cerdas menggunakan gawai, nantinya ya Ibu mengharapkan kalian bisa memahami dampak penggunaan gawai itu sendiri seperti apa. Kemudian yang kedua, nanti kalian tahu ya manfaatnya dalam menggunakan gawai kalau kita menggunakannya dengan cerdas itu akan seperti apa. Nah, yang ketiga itu nanti kalian harus bisa merencanakan ya, bagaimana menggunakan gawai atau HP yang kalian punya itu agar tidak mengganggu belajar kalian. Begitu ya. Jadi cerdas menggunakan gawai di masa pandemi karena harus daring. Itu sangat penting. Baik, anak-anak. Nah, itu tadi tujuan dari pelaksanaan kita di siang hari ini terkait dengan cerdas menggunakan gawai. Ya, tadi kalian sudah tahu gawai itu HP, begitu. Betul sekali ya. Oke, anak-anak, kalian sendiri sudah punya HP gitu ya. Karena bermula memang kita itu butuh HP itu karena untuk berkomunikasi, ya. Nah, selanjutnya kira-kira untuk apa lagi ya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya. Sekarang kan sudah jadi gaya hidup, Bu. Jadi kalau nggak punya HP kayaknya hampa, Bu. Sepi hidup kita, Bu. Oke, kalau nggak punya HP, nggak ada HP, sepi hidupnya gitu ya. Hampa terasa gitu ya, hidupku tanpa HP-ku. Oke, ada lagi pendapat lain? Saya, Bu. Diki? Bosen, Bu, kalau nggak pegang HP. Kan kalau pegang saya bisa mabar, Bu. Oh, oke, mabar ya, kalau bahasa anak-anak sekarang itu mabar. Sejenis nge-game ya, bahasanya kalian itu seperti itu. Iya, Bu. Ya, oke. Terus ada lagi pendapat lain? Saya, Bu. Siapa nih? Saswan? Kalau nggak pegang HP itu rasanya tangan gatel gitu, Bu. Bawaannya pengen pegang terus ya Saswan ya? Iya, Bu. Baiklah. Tadi ya, kalian sudah menyebutkan tuh masing-masing. Ya, betul sekali. Ya, jadi ada memang tadi yang menyebutkan bahwa kalau Taswan itu nggak pegang HP itu rasanya gatel gitu ya tangannya, pengen pegang terus. Kemudian ada juga yang merasa hidupnya itu sepi atau hampa gitu ya tanpa HP begitu. Oke. Nah, memang itu sudah menjadi gaya hidup ya, gaya hidup kita saat ini karena memang kita membutuhkan sekali yang namanya HP. Baik, anak-anak. Nah, ada lagi pendapat lain yang ingin disampaikan? Kalau saya buat main-main aja, Bu, dan ngegame gitu.
Ya, baiklah. Nah, anak-anak, nanti kita akan melakukan kegiatan bimbingan ini dengan membentuk kelompok terlebih dahulu, ya. Kemudian kalian berdiskusi di dalam grup WA yang sudah Ibu sediakan, dan nanti kalian itu akan mempresentasikan. Jadi, 4 kelompok ini nanti mempresentasikan masing-masing hasil diskusinya, perwakilan begitu, ya. Kemudian saling memberi saran dan ide dari kelompok lain. Setelah itu dari masing-masing kelompok nanti melihat hasil kelompok teman-temannya yang ada di grup WA, sehingga kalian nanti punya pengalaman yang berbeda dari kelompok yang lain. Ya, setelah itu kalian membuat rencana dalam menggunakan gawai yang cerdas itu sebagai pelajar itu harus bagaimana. Begitu ya. Bagaimana, sudah siap mengikuti kegiatan kali ini? Siap, Bu. Siap. Siap, Bu. Baik. Oke, siapa yang mau berbagi pengalaman dengan Putri terkait dengan penggunaan gawai? Menunjukkan jalan, Bu. Oh, iya, oke. Bisa buat menunjukkan jalan. Ada lagi yang lain? Buat daring, Bu. Buat daring. Ya, karena sekarang harus daring ya, Andika ya. Iya, Bu. Oke, terus ada lagi yang berpendapat? Silakan. Buat belanja online, Bu. Oh, baik. Memang ya, sekarang itu kan kita ya udah zamannya memang begini gitu ya. Oke, terus ada lagi Buat berkomunikasi, Bu. buat berkomunikasi. Ya, tentunya ya HP itu kan sangat berguna sekali untuk kita ya berkomunikasi ya. Dengan siapa saja, Rusnul? Sama teman, sama keluarga, atau saudara, kayak gitu, Bu. Dan bisa buat mencari apa lagi? Mencari informasi penting, Bu. Iya, betul Untuk sekali. mempermudah pekerjaan manusia sehari-hari juga bisa. Iya, bagus sekali ya. Jawabannya keren banget tuh Andika. Kita tepuk jempol yuk buat Andika. Jempol, jempol, salut. Ya, terima kasih. Oke, masih semangat ya? Kasih, Bu. Nah, Bu, sekarang Bu. baik. Nah, sekarang Putri ingin memperlihatkan sebuah gambar nih. Nanti silakan kalian mencermati gambar itu, kemudian bagaimana menurut kalian? Itu saya juga pernah, Bu, kayak gitu, Bu. Makan sambil main HP. Tapi Wah, kayaknya itu ya, Bu. Malah fokus ke HP-nya, bukan ke makannya, Bu. betul sekali ya. Oke, ada lagi pendapat lain? Iya, Bu, kan padahal lebih penting makan ya, Bu, daripada main HP. Betul sekali. Penting makannya daripada HP-nya ya. Jadi harusnya tidak begitu ya, Rahma. Iya, Bu. Nah, untuk gambar yang kedua, silakan. Kalian amati, lihat siapa yang ingin berpendapat bagaimana menurut kalian tentang gambar ini. Jadi gini Bu, kalau menurut saya sih di gambar itu mereka itu walaupun bersama malah sibuk dengan dunianya masing-masing Bu. Jadi yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat, begitu Bu istilahnya. Oke, betul sekali ya. Jadi walaupun kumpul bersama di situ mereka sibuk dengan dunianya masing-masing. Kalian begitukah? Ya, Bu. Ayo silakan Sudah. kalian lihat gimana sih gambar ini, seperti apa, baik atau tidaknya, bagaimana, ada pendapatnya, silahkan. Saya Bu, kalau menurut saya itu bahaya Bu, kan kalau lagi mengendari motor terus pegang HP, jadi nanti kita gak fokus Bu, kan takut kecelakaan. Oh iya, betul sekali ya, benar yang dikatakan oleh Tanti. Betul sekali ya. Kalau misalnya kita mengendarai motor ya fokus ke motornya aja, nggak usah pegang HP kayak gitu kan, malah nantinya takut kecelakaan, merugikan diri sendiri gitu ya. Menurut kalian ya, setelah melihat gambar tersebut, kira-kira patut ditiru atau tidak? Tidak, oke. Tidak untuk ditiru. Tidak Bu. Tidak untuk ditiru ya, yang seperti itu ya. Ya, Tadi dari gambar pertama sampai gambar yang ketiga. Jadi di sini kita punya pendapat sama ya. Jadi bahwa
harus ada aturannya naik motor itu. Jadi dalam mengendarai motor itu ya fokus motor aja gitu. Dan kita juga harus punya aturan yang lain nih untuk bisa menggunakan HP yang cerdas itu seperti apa dan menempatkannya yang tepat begitu. Ya tidak saat makan misalnya kita HP-an begitu ya. Ya fokus ke makannya dulu saja. Kemudian tidak juga ketika mengendarai motor kan tidak harus HP-an juga kan, nanti ketika ada kendaraan yang lain takutnya justru malah merugikan kita. Nah, sekarang kita akan membagi, Ibu Tri akan bagi kelompok ya menjadi 4 kelompok. Jadi silakan kalian nanti berdiskusi di grup WA yang sudah Ibu sediakan. Kelompok 1 sudah ada ya, di situ Andika dan kawan-kawan. Kelompok 2 Diki dan kawan-kawan juga ya. Kemudian kelompok 3 Rahma ya dan kawan-kawan juga yang lainnya ada di situ. Oke, lanjut. Kelompok 4 Kaswan dan kawan-kawan. Ya, baik. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok ya menjadi 4 kelompok. Nanti silahkan kalian berdiskusi di grup WA yang sudah Ibu sediakan. Kemudian Ibu juga sudah membagikan LKPD di grup WA tersebut. Nanti setiap kelompok membahas mengenai kelompok 1 membahas tentang fungsi HP atau gawai. Kelompok 2 masalah yang dirasakan dalam menggunakan HP. Kelompok 3 menggunakan HP yang benar itu bagaimana. Kemudian kelompok 4 itu mendiskusikan cara-cara kalian agar HP tidak mengganggu belajar. Ya, nanti kalian berdiskusi di grup kemudian mempresentasikannya setiap kelompok. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah Bu, sudah. Sudah Bu, kelompok 2 sudah. Baik. Kelompok 2 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 3? Kelompok 3 sudah, Bu. Ya, baik. Kelompok 4 sudah? Sudah Bu. Sudah. Oke, silakan dari kelompok 1 siapa? Saya Bu. Ya, Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Andika dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fungsi gawai. Yang pertama untuk alat komunikasi, yang kedua untuk media mempermudah pekerjaan manusia. Yang ketiga untuk mencari informasi penting dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali ya yang disampaikan oleh kelompok 1. Oke, untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menambahkan. Untuk menunjukkan jalan Bu. Untuk menunjukkan jalan. Oke, betul. Ada lagi pendapat lain? Boleh menambahkan sedikit, jadi fungsi HP itu bisa buat jualan juga, Bu. Kan sekarang zamannya apa-apa online, Bu. Beli baju online, beli makanan online, juga pokoknya serba online lah, Bu. Ya, benar sekali ya. Apa-apa sekarang itu kita online ya. Selanjutnya dari kelompok 2, siapa yang akan mewakili presentasi? Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan masalah yang dirasakan dalam menggunakan gawai. 1. Refleksi kedip mata berkurang. 2. Pengguna mempunyai gangguan refraksi atau perlu menggunakan kacamata. 3. Dapat membuat kita kecanduan gawai. 4. Membuat kita menjadi malas. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali ya. Itu yang dirasakan ya. Masalah yang dirasakan dalam penggunaan gawai atau HP. Baik, bagus sekali. Tadi kita juga harus memperhatikan ya bagaimana mata kita kesehatannya seperti apa begitu ya. Tentunya kalau terlalu sering, terlalu berlebihan akan mengganggu juga penglihatan. Baik, ada yang ingin menanggapi atau menambahkan dari kelompok 2 tadi terkait dengan masalah yang dirasakan begitu dalam penggunaan gawai atau HP itu. Saya Bu mau menambahkan dari kelompok 2. Baik, silakan. Kaswan. Kalau menurut saya itu masalah banget Bu buat saya. Apalagi kalau lagi tidak ada kuota. Karena akan berdampak saya tidak bisa membuka YouTube dan tidak bisa ikut daring tentunya. Hanya itu saja Bu dari saya. Oke, bagus sekali ya. Jadi tidak bisa ikut daring ya, Caswan ya. Jadi kalau misalnya nggak ada kuota tadi masalahnya kuota ya, Caswan.
Memang itu salah satunya masalah kita gitu ya saat daring seperti sekarang ini. Ya, kuota itu bagus sekali ya. Ada lagi yang lain mungkin yang ingin menambahkan terkait permasalahan yang dirasakan dalam penggunaan gawai atau HP. Biasanya seperti apa? Tidak Bu, nggak ada. Nah, untuk selanjutnya dari kelompok 3, siapa yang akan mewakili? Saya, Bu. Ya, Cinta. Satu, untuk belajar online, untuk berkomunikasi, melakukan blog konten yang negatif pada HP dan internet, sebagai media pembelajaran, melengkapi gawai dengan multimedia yang bermanfaat. Oke, bagus sekali Cinta ya. Oke, ya jadi yang kelompok 3 itu membahas cara menggunakan HP yang cerdas itu bagaimana menggunakan HP-nya agar kita tidak terlalu berlebihan begitu dan tidak merugikan diri kita sendiri ya. Sebelumnya ada yang ingin menambahi atau menanyakan mungkin? Tidak ada mungkin Bu. Oh, baik. Diki, oke. Selanjutnya dari kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caswan dari kelompok 4 akan menjelaskan cara-cara agar HP tidak mengganggu belajar. Yang pertama yaitu orang tua membuat aturan, yaitu memberi anaknya aturan jam-jam tertentu untuk menggunakan HP. Yang kedua, membatasi akses penggunaan di HP. Yang ketiga, contoh yang baik dari orang tua selalu bersama anaknya ketika anak menggunakan HP atau mendampinginya. Hanya itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, baik Daswan. Ada lagi yang lainnya berpendapat, silahkan. Saya Bu, kalau menurut saya biar tidak mengganggu belajar, HP-nya langsung dikasih ke orang tua Bu setelah digunakan. Bagus ya. Jadi tadi ada beberapa dari kalian sudah menyampaikan ya pendapatnya masing-masing. Ya, oke. Jadi gawai itu sangat penting ya. Melihat hasil diskusi yang kalian lakukan tadi banyak sekali dampak positif dan negatifnya tentunya ya dalam penggunaan gawai atau HP tadi. Jadi dengan HP kalian selain bisa berkomunikasi tentunya dengan orang tua, teman, kemudian dengan guru kalian juga misalnya, apalagi orang tuanya yang jauh, misalkan yang merantau gitu ya, itu memudahkan kalian untuk berkomunikasi. Apalagi di masa pandemi sekarang ini kan apa-apa daring begitu ya, apa-apa Zoom begitu. Tentunya tetap harus bisa memperhatikan penggunaannya agar tidak berlebihan dan malah merugikan diri kita sendiri nantinya. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan nih dari beberapa pembahasan yang sudah kita bahas dari kelompok 1 sampai 4? Saya Bu. Jadi kesimpulannya begini Bu, saya menambahkan sedikit ya Bu. Ya. Dalam menggunakan HP kita harus bisa mengatur Bu. Saatnya daring, saatnya kita harus dengerin musik biar tidak bosan, tapi tidak dengan berlebihan juga sih Bu. Begitu Bu. Ya, bagus ya, betul sekali. Baik, ini silakan kalian nanti isi ya rencana tindak lanjut penggunaan gawai. Ibu ingin tahu nih bagaimana rencana kalian masing-masing. Ya, silakan diisi terlebih dahulu. Sudah selesai anak-anak? Yuk, silakan. Yang ingin menyampaikan terkait dengan rencananya masing-masing akan seperti apa? Saya Bu, saya memakai HP hanya di rumah saja Bu. Jika ke sekolah saya tidak membawanya. Ya, betul. Karena memang aturan kita kan di sekolah kita, kalau ya pelajar itu aturannya ya nggak bawa HP ke sekolah begitu ya. Kecuali memang ada kepentingan tertentu yang memang mendesak, itu diperbolehkan dan itu pun ya kita tentunya harus bisa menyimpan atau apa ya istilahnya, menitipkan begitu ke wali kelasnya atau ke guru BK ya. Ada lagi nanti ya tadi rencananya Diki begitu ya Dik ya. Jadi kalau di rumah di rumah menggunakan HP, nanti kalau di sekolah ya enggak gitu. Oke, kalau misalnya kita sudah luring ya Dik ya. Tapi kalau daring ya tetap kalian harus fokusnya menggunakan HP. Ya, selanjutnya
rencana dari siapa lagi? Rahma, Bu. Rahma. Iya, kalau Rahma itu rencananya buat ngerjain tugas aja, Bu. Kalau nggak ngerjain tugas, ya nggak pegang HP. Bagus sekali, bener ya. Kalau misalnya butuh untuk tugas saja, ya bagus. Jadi menggunakan HP untuk ya kalau ada tugas aja saya menggunakan HP. Kalau ada daring saja Bu, kalau saya menggunakan HP-nya gitu. Bagus, itu rencana yang sangat luar biasa. Dari beberapa rencana yang sudah kalian tuliskan tadi, ya Ibu berharap nanti kalian juga bisa menerapkannya, ya. Jadi gini, sekarang apa dong pilihannya? Apakah menggunakan gawai dengan tidak lebih nyaman mana? Tidak, Bu. Tidak ya, Kalau saya. oke. Ya, Biasa. Artinya kita bisa sepakat ya akan cerdas dalam menggunakan gawai. Setuju? Setuju, Bu. Oke, bener loh ya. Ibu akan pantau nih. Kan tadi sudah banyak dampak dan contohnya ya. Jadi prestasi menurun ya. Yang tadinya berprestasi karena berlebihan menggunakan gawainya jadi menurun. Kemudian menghabiskan uang itu tadi salah satunya untuk membeli kuota ya. Tapi di saat sekarang ini dampak positifnya juga banyak sekali untuk kalian. Jadi mari kita bangun budaya dengan cerdas menggunakan gawai ya anak-anak. Manfaatkanlah waktu kalian ya, waktu muda kalian dengan sebaik mungkin, karena berhasil atau tidaknya kalian suatu saat nanti itu bergantung apa yang kalian lakukan saat ini. Jadi misalnya sekarang karena memang kita membutuhkan gawai atau HP, ya gunakan dengan cerdas. Bagaimana caranya agar tidak mengganggu pelajaran, agar tidak mengganggu kalian juga dalam mengikuti daring. Begitu ya anak-anak? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Sebelum Ibu tutup pertemuan kita kali ini, oh iya, ada yang ditanyakan terlebih dahulu terkait apa yang sudah kita bahas? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Oke, terima kasih, sudah bisa dipahami ya. Sudah bisa, Bu. Sudah bisa menggunakan gawai dengan cerdas ya Rahma ya. Tadi hanya untuk tugas saja. Ibu akan pantau nih ya. Nah, silakan kalian isi Google Form yang sudah Ibu bagikan di grup WA, linknya sudah ada di situ ya. Nanti ini untuk evaluasi hasil dari kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan isi, sesuaikan dengan diri kalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal bersama Putri. Bisa dipahami? Bisa, Bu, bisa. Ya, baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan belajar daring yang efektif dan tidak membosankan. Oke, baik, pertemuan kita kali ini silahkan sebelum kita akhiri, sebaiknya kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Dit. Oke, teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih, Adit. Oke, baiklah. Ya, jangan lupa nanti isi Google Form yang sudah Ibu bagikan ya, anak-anak ya. Oh iya, terkait dengan Ya, Bu. Ya, absensinya juga jangan lupa diisi, linknya sudah Ibu bagikan di grup WA. Oke, baik, pertemuan kita kali ini sudah selesai. Mari kita selalu bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan kita dengan baik di siang hari ini, dan jaga terus kesehatan kalian dan prokesnya ya. Ada yang ingin disampaikan sebelum Ibu tutup? Tidak, Bu. Nggak ada. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.